selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kamanda yakin adik-adik di rumah sehat semua. Sudah siap? Kita akan mulai impak kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau pemanasan dulu nih adik-adik. Lagu pertama kita mau nyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Mainkan musiknya Kak Sasa. Lanjut ke lagu kedua, adik-adik biar semakin semangat. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik, biar semakin semangat lagi, kita mau nyanyi lagu ketiga, yaitu Burung Pipit Tidak Menanam. Mainkan musiknya Kak Sasa. Pasti adik-adik di rumah sudah semakin semangat kan? Kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Dengan semangat
kita mau menyanyikan lagu pembuka kita dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita minta bimbingan Roh Kudus untuk menjaga dan menyertai kita. Adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di IMPA. Engkau berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan, hingga nanti ibadah kami selesai. Berikanlah kami agar dapat mengerti firman-Mu juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Adik-adik, sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Adik-adik, kita akan masuk ke lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Halo adik-adik, siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau apa nih adik-adik? Mau berdoa terlebih dahulu. Sekarang adik-adik angkat jari jempolnya ya. Yuk angkat jari jempolnya, coba kakak lihat. Pengen lihat mana nih jempolnya? Oke, sudah terangkat semua. Kita nyanyi jari jempol dulu ya adik-adik. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Pimpin sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, bersukacita sekali ya hari ini adik-adik, karena semua terlihat sudah siap nih mau mendengarkan firman Tuhan. Jika semua sudah siap, kita siapkan dulu terlebih dahulu apa adik-adik? Alkitab. Mana Alkitabnya? Wah, pinter ya. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga.
di mana firman Tuhan mau mengajarkan kita tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh, adik-adik ya. Adik-adik, pada hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus atau Roh Allah. Ya, Roh Kudus atau Roh Allah itu adalah yang kita sembah di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak yang sudah Tuhan pilih menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Roh Kudus itu mempunyai peran adik-adik di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Roh Kudus itu mempunyai peran di dalam setiap kehidupan adik-adik. Ia bisa menjadi penuntun, bahkan ia bisa menjadi penolong buat kita. Penuntun berarti kita selalu diberitahu nih, kalau adik-adik melakukan hal-hal yang tidak baik, adik-adik suka nakal, biasanya Roh Kudus yang mengingatkan adik-adik agar adik-adik tidak nakal. Ya, ketika adik-adik merasa sedih, adik-adik merasa sakit, dan Roh Kudus juga yang menolong adik-adik untuk adik-adik tidak sedih lagi atau adik-adik cepat pulih dari sakitnya ya. Jadi Roh Kudus itu yang bekerja di dalam setiap kehidupan Kasara, adik-adik, keluarga adik-adik, dan semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika kita tidak bisa melihat Roh Kudus dengan mata kita, atau kita tidak bisa memegang Roh Kudus, tetapi Roh Kudus selalu hadir di dalam kehidupan kita, selalu kita bisa rasakan, selalu kita bisa menikmati Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memberi kita pengetahuan, kepandaian, dan kemampuan adik-adik. Pengetahuan dalam belajar. Ya, jadi di sini adik-adik masih TK, adik-adik bisa apa? Berhitung, misalkan dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Atau adik-adik ada yang apa? ABC itu adalah mengenal huruf. Ya, mengenal huruf. Ya, siapa yang sudah bisa mengenal huruf? Angkat tangannya. Wah, ada banyak nih ya. Pinter ya. Sudah ada yang bisa mengenal huruf, sudah ada yang bisa mengenal angka, bahkan berhitung. Ya, itu ya adik-adik, Roh Kudus yang memberi kita pengetahuan. Dan Roh Kudus juga yang memberi kita kepandaian. Kepandaian untuk apa? Ketika kita sudah mengenal huruf-huruf, ketika kita sudah mengenal angka-angka, kita dimampukan untuk bisa membacanya ya adik-adik. Bisa mengenal kalau huruf A seperti apa, huruf C seperti apa, angka 1 seperti apa, dan angka 2 seperti apa. Itu adalah suatu kepandaian yang diberikan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Roh Kudus juga yang mampukan kita untuk apa ya? Siapa yang suka bernyanyi? Nah, pinter ya, di sini suka bernyanyi. Siapa yang suka mewarnai atau menggambar? Nah, itu juga salah satu penyertaannya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita dimampukan, adik-adik dimampukan untuk bernyanyi, untuk menggambar, bahkan untuk mewarnai. Adik-adik bisa mengenal warna-warna yang adik-adik sukai ya. Jadi Roh Kudus sangat penting ya adik-adik dalam kehidupan kita, di mana yang utama Roh Kudus juga menuntun kita bahwa kita menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus melalui kasih-Nya di dalam kehidupan kita yang saat ini masih kita rasakan bersama. Ketika adik-adik yang luar biasa ini, adik-adik dimampukan, semua diberikan kemampuan oleh Roh Kudus ya, supaya adik-adik mampu memakai apa yang sudah Roh Kudus berikan di dalam. Jadi adik-adik, ketika adik-adik diberikan penyertaan, diberikan penolong oleh Roh Kudus, adik-adik bisa memakai apa yang menjadi kepandaian adik-adik, kemampuan adik-adik, dan pengetahuan adik-adik untuk dipakai dengan baik dan benar ya.
Jadi adik-adik bisa memakainya dengan baik dan benar, supaya melalui kemampuan itu adik-adik dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Adik-adik bisa melakukan berbagai hal yang sangat bermanfaat ya untuk adik-adik. Misalkan kalau adik-adik diberikan kemampuan bernyanyi, adik-adik bisa memuji Tuhan. Kalau adik-adik diberikan kemampuan untuk menggambar, adik-adik bisa menggambar hal-hal yang ada yang sudah Tuhan ciptakan. Adik-adik boleh mengucap syukur lewat gambar adik-adik. Ketika adik-adik diberikan kepintaran atau kepandaian, adik-adik bisa berbagi kepada teman-temannya ya, bisa bermain bersama, bermain sambil belajar ya, bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman adik-adik. Berarti kita semua sudah mengucap syukur untuk penyertaannya Roh Kudus di dalam kehidupan Kasara, kehidupan adik-adik di rumah, bahwa kita mengucap syukur bahwa kita melakukan hal-hal yang baik dan benar ya di dalam kehidupan kita, yaitu apa tadi? Dengan mau berbagi, terus kita mau belajar, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur, dan kita mau berdoa untuk setiap penyertaannya Roh Kudus. Nah, jadi ingat itu, di dalam kehidupan kita selalu disertai oleh Roh Kudus yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tapi kita bisa rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Tadi kan kita sudah mendengar cerita dan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk membuat aktivitas. Kali ini aktivitas kita adalah membuat mahkota api. Siapa yang sebelumnya sudah pernah membuat mahkota api? Tunjuk tangannya. Untuk yang belum, kita buat bareng-bareng ya. Sebelum membuat aktivitas, kita siapkan bahan dan alatnya dulu ya. Di sini kita akan memerlukan kertas karton, lalu ada lem, gunting, dan pensil warna. Pertama, gunting kertas untuk membuat ikat kepala. Ukurannya disesuaikan dengan lingkar kepala adik-adik. Lalu, gambar pola api di atas kertas, kemudian gunting dan hias gambar apinya. Kemudian, tempel pola api yang sudah adik-adik buat di tengah-tengah ikat kepalanya. Kemudian, tulis kata Holy Spirit di bagian ikat kepala dan tempel ujung-ujung ikat kepala untuk membentuk mahkota. Jadi seperti ini adik-adik untuk contoh mahkota apinya. Untuk hiasannya bisa kalian kreasikan sendiri di rumah masing-masing. Selamat mencoba, sampai ketemu minggu depan. Dadah! Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Untuk meresponnya, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 70, Mari Tuturkan Kembali. Sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Sekarang kita mau berdoa lagi nih adik-adik. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang telah kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya.
Tuhan, ajari kami agar kami dapat selalu menjadi anak-anak yang takut dan taat akan Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami mau selalu dengar-dengaran akan perintah kedua orang tua kami Tuhan. Tuntun sertai kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak yang baik di setiap harinya. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga yang berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, dan berkat yang hanya datangnya daripada-Mu. Berikanlah mereka juga kesabaran Tuhan agar boleh membimbing kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang baik. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman yang kami yang sedang sakit. Berikanlah mereka kesehatan, kesembuhan Tuhan. Berkatilah mereka juga atas makanan, obat-obatan, dan minuman yang mereka konsumsi Tuhan, agar apa yang mereka makan Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan yang hanya datangnya daripada-Mu. Bapa yang makasih, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah guru-guru kami Tuhan, berikanlah mereka kesabaran agar boleh memberikan ilmu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh mengikuti setiap pembelajarannya dengan baik juga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuntun sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami, kasihlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Tata cara pemberian persembahan, adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop. Jangan lupa di depannya dituliskan impat tanggal berapa, jumlahnya berapa. Bisa disetorkan ke sekretariat gereja, atau adik-adik bisa memasukkannya ke kantong atau kotak setiap ibadah hari Minggu. Minta tolong mama papanya ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 38, Mari Bersyukur Semua. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang kita akan mendoakan persembahan yang tadi sudah kita berikan. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini tadi kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Bimbinglah supaya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu dan juga perluasan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini, kakak menyampaikan warta pekat PA. Yang pertama, kakak yang menyampaikan terima kasih pada adik-adik, karena pada hari ini, adik-adik telah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya, adik-adik tadi ada aktivitasnya ya, jangan lupa dilaksanakan aktivitasnya, kemudian berikan hasilnya pada kakak lainnya di lingkungannya masing-masing. Kemudian kakak pada hari ini mau mengumumkan nih pemenang lomba roll a face gambar wajah itu yang kemarin kita laksanakan di ibadah Paskah Pekat PA. Jadi sekarang ini kita akan memberitahukan siapa pemenangnya. Nah, pasti adik-adik udah pada penasaran kan? Oke, kita langsung lihat aja ya tayangan berikut ini.
Wah, selamat ya adik-adik yang sudah menang pada kegiatan lomba kemarin pada saat kita ibadah Paskah Pekan PA. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya bisa kalian ambil di gereja. Nanti kalau misalnya bisa minta orang tuanya untuk mengambil hadiahnya ke gereja, bertemu kakak layannya untuk bisa menerima hadiahnya. Nah, untuk adik-adik yang lain jangan patah semangat ya. Adik-adik bisa juga terus mengikuti lomba-lomba yang akan Pekan PA adakan. Nah, supaya adik-adik juga siapa tahu nanti bisa menang juga, oke? Jadi jangan patah semangat, oke? Selalu ikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kemudian kakak juga ingin memberitahukan adik-adik untuk selalu menjaga protokol kesehatan, untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dan juga melaksanakan vaksin bagi yang belum, supaya nanti kita bisa melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak juga secara offline. Oh iya juga adik-adik, kakak ingin mengingatkan juga untuk adik-adik bisa mengambil goodie bag Paskah setiap hari Minggunya juga setelah ibadah kedua, ibadah jam 9 pagi di gereja. Adik-adik bisa bertemu dengan kakak-kakak layannya di gereja untuk bisa mengambil goodie bag Paskah. Bisa minta tolong orang tuanya juga ya. Baik adik-adik, sekian warta pekan saya dari kakak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tak terasa nih adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita. Sebelum kita menutupnya, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 119, Haleluya, Pujilah. Menutup ibadah kita hari ini ya. Adik-adik yang di rumah nyanyi bersama dengan Kalia ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Kiranya Tuhan, firman telah kami dengarkan, boleh kami mengerti dan kami pahami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Tuntun sertai kami Tuhan di setiap segala aktivitas kami, agar kami boleh menjalaninya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, amin.